Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasyirul, NIM 212028 kelas PAIG. Langsung saja. Mana Bhinneka Tunggal Ika? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara Indonesia Bhinneka Pancasila memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata Bhinneka berarti beragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Yang selanjutnya, keberagaman suku di Indonesia. Suku bangsa merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti tertentu. Karena itu adanya garis keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota pada kelompok etnik suku dapat memiliki kesamaan dalam hal sejarah atau keturunan, bahasa, sistem nilai, adat istiadat, serta tradisi. Menurut Bert, suku bangsa ialah himpunan manusia karena adanya kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun merupakan kombinasi dari kategori-kategori tersebut. Dan terkait pada sistem nilai budaya, Konjarningrat berpendapat bahwa suku bangsa ialah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran akan identitasnya tersebut. Kesadaran akan identitas tersebut diperkuat dengan kesatuan bangsa. Ada berapa macam suku bangsa di Indonesia? Jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Jenisnya beragam dan jumlahnya juga bervariasi di setiap wilayah Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS dalam sensus penduduk pada tahun 2010 mengkelompokkan suku-suku bangsa di Indonesia yang sedemikian banyaknya itu ke dalam 31 kelompok suku bangsa. Berdasarkan daerah tempat tinggal, di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Goyo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Bedui, Samin, dan lain-lain. Sedangkan Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sanggir, Talut, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. D. Keberagaman agama. Agama memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Meskipun demikian, negara Indonesia bukanlah negara agama yang berdasarkan pada satu agama tertentu. Indonesia adalah negara berketuhanan Yang Maha Esa yang memberi jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jaminan tersebut terdapat pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Paham Atnas yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh hidup di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beragaman ras. Ras berasal dari Latin ratik yang artinya asal atau akar. Dalam Kamus Besar Indonesia atau KBBI, ras berarti golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa.
Ciri-ciri fisik yang umumnya dijadikan dasar untuk mengelompokkan ras antara lain bentuk badan, bentuk muka, bentuk hidung, dan warna kulit. Penggolongan berdasarkan bentuk badan, misalnya ada golongan ras yang memiliki tubuh tinggi A, C, B, D, F. 10 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan paket B tingkatan 3 modul tema 4 keberagam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 11 Ki besar. Ada pula ras yang memiliki tubuh tinggi kecil atau ras yang memiliki tubuh kecil mungil. Bentuk muka yaitu pengelompokan ras berdasarkan bentuk tulang pipi. Ada yang menonjol, ada yang tidak. Bentuk hidung dinilai dari panjang dan lebar. Hidung rata-rata sekelompok manusia, ada yang mancung, pesek, dan ada yang biasa atau lebar. F. Keberagaman antar golongan. Golongan adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum. Dalam masyarakat Indonesia tidak hanya terdapat keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga keberagaman antar golongan. Dalam sosiologi dikenal adanya stratifikasi sosial, yaitu pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Ukuran atau kriteria yang menjadi dasar penggolongan lapisan sosial dalam masyarakat tersebut biasanya adalah kekayaan, jabatan, pendidikan, dan luasnya ilmu pengetahuan dan keturunan. Contoh, munculnya golongan sosial dalam masyarakat yang disebut darah biru, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Cukup sekian dari saya. Sebelumnya bila ada tutur kata yang tidak mengenakan, saya pribadi meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.